tuh masuk tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa Fatwa TV yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kepada seluruh para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah senang sekali bisa menyapa kembali seluruh pemirsa Fatwa TV melalui program live interaktif Fatwa TV pada kesempatan kali ini, yang insya Allah akan dibimbing langsung oleh guru kita Al-Ustadz Nizar Sa'ad Jabal, LC MPD Hafizahullahu Ta'ala. Beliau adalah Sekretaris Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Dan para pemirsa, insya Allah kesempatan kali ini kita akan fokus membahas seputar fikih praktis ilmu waris dan problematika keluarga. Dan Alhamdulillah Al-Ustadz Nizar Sa'ad Jabal telah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir bersama kita melalui studio Fatwa TV yang ada di Jakarta. Dan sebelum kita memulai, para hadirin pemirsa Fatwa TV, kita menyapa terlebih dahulu guru kita Ustadz Nizar. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah bkhair. Ya, semoga selalu dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat Ustadz. Amin Allahumma. Juga kita sebelum memulai, kita meminta waktu beliau untuk kesediaannya agar menjawab segala pertanyaan yang datang ataupun nanti yang akan hadir bersama kita. Kemudian fokus kita dalam kesempatan ini adalah seputar ilmu waris, sehingga bagi para penanya agar bisa memfokuskan pertanyaannya seputar ilmu waris dan problematika keluarga. Dan sebelum kita mulai program interaktif kita pada kesempatan kali ini, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan, bahwasanya program live interaktif Fatwa TV memungkinkan para pemirsa untuk bisa berinteraksi langsung atau bertanya langsung kepada Ustadz Nizar Sa'ad Jabal. Yang sekali lagi kami menyampaikan bahwa fokus pembahasan kita kali ini adalah seputar ilmu waris. Dan para pemirsa bisa menghubungi nomor layanan Fatwa TV yaitu 0821 7000 6087. Kami harap untuk para pemirsa yang mendengarkan kajian kali ini bisa mencatat ya nomor layanan Fatwa TV, sehingga nanti kebutuhan-kebutuhan seputar pertanyaan bisa dijawab langsung oleh Al-Ustadz. Kemudian tidak lupa kami ingin mengajak para pemirsa Fatwa TV untuk bisa berjuang bersama kami menyebarkan dakwah Islam ini melalui rekening aktif yang bisa Anda saksikan di layar kaca televisi Anda. Ya, semoga semuanya bisa memperluas ya kebermanfaatan kita dengan wasilah-wasilah dakwah ini. Ahsanallahu ilaikum. Kami juga ingin menyapa para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, terkhusus pemirsa yang mengikuti program ini melalui siaran radio. Dan tidak perlu berpanjang lebar, insya Allah kita mulai akan mengangkat ya pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke kami. Sembari menunggu nanti telepon yang masuk ke layanan kontak Fatwa TV. Berkenan Ustadz ya, kita sudah mulai pertanyaan yang masuk. Nah, untuk pertanyaan pertama di sini dari saudara Topan. Bismillah, semoga Allah memberkahi asatidzah yang sudah mengisi kajian hari ini. Kami di rumah ada membangun musola untuk kegiatan TPQ, dan pembangunan itu dari biaya wali santri TPQ. Tetapi status tanahnya masih punya kami. Ada wasiat dari bapak kami untuk tanah yang bangunan TPQ itu diwakafkan ke desa. Akan tapi
Di tempat kami masih banyak kegiatan-kegiatan bid'ah yang diselenggarakan di masjid. Kami khawatir setelah diwakafkan ke desa akan diisi dengan kegiatan kebid'ahan yang lain. Sedangkan bapak kami mewasiatkannya ke desa. Pertanyaannya, bagaimana seharusnya yang kami lakukan Ustadz? Apa tetap diwakafkan ke desa atau dikelola sendiri? Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Ini amal soleh yang luar biasa yang Anda lakukan. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik orang di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Anda sebagai orang yang memfasilitasi pembelajaran Al-Quran. Rasulullah SAW juga mengatakan, ad-dalu 'alal khairi kafa'ili. Orang yang menunjukkan kebaikan, maka dia dapat pahala yang sama dengan yang melakukan. Coba bayangkan kalau di musola Anda yang dibangun oleh masyarakat, kemudian tanahnya dari Anda, dalam 1 tahun ada berapa anak yang belajar? Setiap hari ada berapa anak yang belajar? Kemudian dalam kurun waktu sekian, ada berapa anak yang sudah mampu menyelesaikan Al-Quran? Padahal di sana Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang membaca Al-Quran maka 1 hurufnya itu pahalanya 10. La aqulu alif lam mim harf. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, tapi alif itu sendiri 1, lam 1, mim 1. Luar biasa pahala yang begitu besar. Kemudian di sini Rasulullah SAW mengatakan bahwa Al-Quran itu yang terbaik. Belajarnya, mengajarkannya, memfasilitasinya, itu yang terbaik. Jadi kalau orang tua Anda mewakafkan tanah itu pada asalnya ke desa, kita berhusnudzon karena orang tua Anda mungkin dulu tidak paham. Orang tua Anda punya niatan baik yang luar biasa, ingin memberikan manfaat yang terbaik buat masyarakat, ingin dapat pahala dari wakaf itu. Ini niatan orang tua Anda. Cuman beliau tidak tahu secara pasti saja cara detailnya. Jadi kalau di sini Anda ingin mengarahkan wakaf itu untuk TPQ, TPA, maka itu wakaf yang luar biasa. Ini sungguh wakaf yang paling mulia. Ya. Jadi apakah Anda salah? Tidak. Justru Anda melakukan perbuatan yang sangat tepat sekali. Yaitu Anda mengalihkan wakaf itu kepada wakaf Al-Quran. Tanahnya Anda jadikan sebagai lahan untuk pembangunan tempat TPQ. Maka ayah Anda akan dapat pahala 1 huruf 10. Dapat pahala setiap saat dari setiap kali anak-anak itu membaca Al-Quran. Allah ibarik fikum. Semoga Anda pun menjadi anak-anak yang saleh dengan melakukan ini semuanya. Sekali lagi, Anda tidak salah dan Anda telah melakukan pekerjaan yang sangat tepat sekali. Barakallahu fiik. Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Ya, kembali sebelum kita membacakan pertanyaan yang berikutnya, kami menghimbau untuk para pemirsa jika ada pertanyaan. Oh baik, alhamdulillah. Saat ini sudah ada penanya dari Ibu Sri ya di Jakarta. Silakan. Assalamualaikum Ya. Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ibu, silakan pertanyaannya. Ya, silakan Ibu Sri. Bismillah. Ustadz, saya mau bertanya. Kakak saya itu meninggal tahun 23. Oke, namanya siapa Ibu? Kami berlima. Perempuan lah ya pokoknya ya. Kakaknya laki. Oh, laki. Ada Laki laki-laki. Tahun meninggal berapa Bu? tahun 2023. Oke, PNS. PNS. Oke, terus Ibu? Keluarga. Ah, Ibu meninggal tahun 2010. bentar Bu, sebentar. Bapak meninggal Laki meninggal tadi 2023. Tiga. Ibu meninggal 2010. tahun 2010. Bapak meninggal tahun 85. Oh, 1985. Ya. Oke, terus? Kakak saya tadi yang meninggal Mm-mm. punya istri tapi tidak punya anak.
Oke, punya istri tapi tidak punya anak. Oke. Ya. Sekarang yang Kita berlima saudara. yang mau dihitung ini warisannya siapa, Ibu? Warisan kakak saya. Oh, warisan Warisan ini. kakak saya. Oh, jadi kakak Anda punya istri gitu ya? Ya. Istri, saudaranya Ibu? Saudaranya 5, nomor 1 perempuan sudah meninggal tahun 2010. Oke, 2010. Terus? Nomor 2 kakak laki ini yang meninggal tahun 2003. Oke. Terus? Nomor 3 dan nomor 4 masih hidup. Laki perempuan, Bu? Nomor perempuan semua 2. Nomor 5 perempuan sudah meninggal. Oke, perempuan sudah meninggal. Tahun 2022. 2022. Ya. Oke. Kakak saya laki mempunyai 2 rumah. Oke. 1 mobil atas nama istri, sepeda motor, dan pensiunan. Mobil. Gimana cara menghitung? Iya, mobilnya rumah atas nama siapa, Ibu? Rumahnya atas nama kakak saya. Yang atas nama istrinya apa, Bu? Mobil aja? Mobil aja. Oh, mobil ya. Oke, sebentar Ibu. Ayah Anda yang saya lingkari di layar kaca Anda, itu ayah Anda ini punya saudara kandung nggak, Ibu? Sudah meninggal semua, Ustadz. Sudah meninggal semua. Tapi punya, Bu ya? Iya. Punya ya? Ada? Enggak. Ayah saya itu hanya 1 laki sendiri. Oh, laki sendirinya, satu-satunya. Ya. Ya. Saudaranya perempuan semua, udah meninggal semua. Oke. Iya. Ya, terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Bu Sri atas pertanyaannya. Tafadhol Ustaz. Ya, terima kasih Ibu Sri atas pertanyaannya. Ini lumayan, ini agak ribet ini. Jadi ahli warisnya ini istrinya, ya pertama istrinya ahli warisnya tentunya. Kemudian yang kedua, saudara yang pertama ini perempuan udah wafat. Ya, berarti dia tidak dapat warisan, Ibu ya. Kemudian saudara yang berikutnya perempuan 2 masih hidup. Kemudian yang terakhir ini sudah wafat 2022, jadi dia tidak dapat warisan. Jadi warisannya itu hanya diberikan kepada istrinya sama 2 saudara kandungnya ini. Gimana ngitungnya, Ibu? Ngitungnya istrinya dapat 1/4, kemudian 2 saudara ini dapat 2/3. Ada ininya enggak? Ada susuknya enggak ini? 4 sama 3 berapa? 12 ya? Ya, 12. 1/4-nya 14 berapa? 1/4 dari 12 3. Ya. 2/3-nya berapa? Berarti kan 8 ya? Iya benar. 4, iya 8. Oke. Ada sisanya berarti. Nah di sini ada sisa 1. Ya kan gitu kan? Ada sisa 1 yang nggak ada pemiliknya, Ibu. Terus bagaimana cara yang paling gampang di sini, Ibu? Cara yang paling gampang ini kelipatannya Anda ini Anda tukar aja jadi 11. Jadi nanti hartanya warisannya dibagi 11 ini. Ya. Ini yang paling ringan ini sebetulnya perhitungannya. Adapun hartanya, Ibu. Ya, hartanya tadi ada rumah sama mobil atas nama istri. Kalau mobil yang atas nama istri, ya, mobil yang atas nama istri itu milik
milik istri. Jadi mobil, nah mobil kan ini kan tadi AN istri. Ya berarti ini milik istrinya Ibu. Berarti mobil ini bukan warisan. Ya, ini bukan warisan. Ya, yang warisan berarti apa? Yang warisan berarti rumah yang atas nama pewaris. Ya, terima kasih Ibu. Barakallahu fikum. Ya, terima kasih Ibu atas pertanyaannya dan terima kasih juga Ustadz atas jawabannya. Jazakumullahu khairan. Dan alhamdulillah sudah ada telepon yang masuk. Ya, kepada Bapak Alam di Sumatera Barat. Sudah masuk? Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Pak Alam. Begini Pak, di daerah saya kan masih ada kebiasaan gitu kan, yang kebiasaan dari dulu, yaitu sebuah tanah milik suku dengan warisannya itu hanya kepada perempuan begitu. Ya, terus silakan Pak. Setelah itu, namun untuk di beberapa daerah gitu, untuk hal-hal seperti ini sudah mulai menghilang, dan untuk warisannya sendiri itu siapa saja yang lebih tinggi kedudukannya atau siapa saja yang berani itu mereka mengambilnya begitu. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana status harta daripada orang yang menjual tanah tersebut begitu. Sedangkan dari segi aturan adat asli dan dari segi aturan Islam juga saya rasa banyak masalahnya gitu. Mohon sarannya Ustadz. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Alam atas teleponnya. Barakallahu fiik. Yang Bapak sampaikan itu adat masyarakat Minang yang disebut dengan istilah pusako tinggi. Ya. Tentu adat ini kebiasaan apa yang berjalan di masyarakat ini berseberangan dengan syariat Islam. Ya, ini bertolak belakang, berseberangan dengan syariat Islam, Pak. Karena Islam sudah punya ketentuan, Pak. Warisan itu harus dibagi kepada ahli warisnya secara langsung. Ahli warisnya siapa? Laki, perempuan umpama. Bahkan laki mendapat 2 bagian, perempuan 1 bagian. Adapun mengkhususkan warisan kepada perempuan saja, itu tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Ini kebatilan. Apalagi perempuan itu juga nggak berhak untuk menjual, tapi dia hanya berhak untuk memanfaatkan saja. Yang jelas ini bertolak belakang sekali dengan syariat Islam. Lalu kalau ada masyarakat yang tidak mau lagi melaksanakan adat kemudian dia menjualnya. Pertanyaan saya, apakah dia jual untuk kepentingan pribadi? Kalau dia menjual untuk kepentingan pribadi artinya untuk dia sendiri dan keluarganya dia sendiri saja, tentu tidak dibenarkan. Ini dia juga salah. Terus yang benar gimana? Silahkan kalau dia mau jual, tetapi hasil penjualannya dibagi menurut syariat Islam. Diurut lagi Pak, pemilik awal warisan ini siapa? Pemilik awal dulu tanah ini punya siapa? Waduh, udah jauh sana Pak. Enggak apa-apa, diurut. Ya, diurut kalau Anda mau adil sesuai dengan syariat Islam. Ya, diurut. Siapa pemilik awal dari tanah ini? Oh, Mbah Fulan. Kakek yang kesekian, nenek yang kesekian dia yang punya. Ya udah kita urut. Kakek atau nenek ini anaknya dulu siapa? Ini. Nah, lantas dibagi kepada mereka dengan anak lewat anak keturunannya sesuai dengan syariat Islam. Ya, barakallahu fiik. Terima kasih banyak. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz atas jawabannya. Jazakumullahu khairan. Terima kasih juga Pak Alam atas pertanyaannya tadi telah membersamai kita di sesi ini. Ya, selanjutnya sudah ada telepon yang masuk dari Bapak Saleh Haji ya di Bengkulu. Halo, Assalamualaikum Pak Saleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan Pak, pertanyaannya secara singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, silakan Pak. Mohon ingin bertanya Ustaz,
bagaimana cara pembagian harta gonoguni, Ustaz, Konogini. secara Islam bila suami istri bercerai begitu. Iya, paham. Makasih, Pak. Syukron, jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak Saleh Haji, termasuk pemirsa fatwa yang aktif ini, rajin telepon beliau, Masya Allah, barakallahu fiik. Insyaallah. Dalam Islam tidak ada Pak namanya harta gonogini, ini tidak ada Pak. Tidak ada ketentuan harta gonogini di dalam syariat Islam. Penetapan gonogini itu kan berdasarkan kompilasi hukum waris negara. Ya, di dalam Undang-Undang Kompilasi Hukum Waris Negara, di sana ada aturan namanya gonogini. Ada aturan-aturannya, gonogininya. Tapi dalam syariat Islam tidak dikenal sama sekali. Tidak ada istilah harta sebelum menikah, harta setelah menikah, dipisah. Oh ini diperoleh sebelum nikah, oh ini setelah menikah. Enggak ada cerita begitu. Dalam Islam itu pokoknya Pak, pokoknya dia wafat, tolak ukurnya apa? Tolak ukurnya adalah ketika dia wafat dia punya harta apa. Maka harta yang dia miliki di saat dia wafat dengan kepemilikan yang penuh, maka harta itu menjadi milik ahli warisnya. Walaupun istrinya ini baru dinikah sebulan seminggu ibaratnya. Atau kalau saya suka ngasih contoh ekstrim itu Pak ya. Habis akad nikah di masjid Pak. Ini anak muda kaya raya umpama Pak. Ini orang Bengkulu yang tambang terus sawitnya udah puluhan hektar, ratusan hektar umpamanya Pak. Ya kan menikah nih anak muda Pak. Akad nikah di masjid. Nah, habis akad nikah di masjid selesai udah sah suami istri, pulang Pak. Pulang kecelakaan kecemplung jurang Pak, mati nih anak Pak. Ini mohon maaf Pak Saleh, saya kasih contoh ekstrim aja gitu kan ya. Meninggal nih anak laki nih. Pertanyaannya, apakah si perempuan yang baru dinikahi yang notabene belum diapa-apain dapat warisan? Dapat Pak dalam Islam. Ya kan? Kalau dalam aturan gonogini nggak dapat apa-apaan Pak. Ya kalau dalam Islam dapat Pak. Enggak, Islam tidak melihat itu. Yang dia pokoknya dia wafat punya harta, ya sudah selesai. Harta milik dia secara penuh dan harta itu halal, bukan harta yang haram, ya. Maka itu akan menjadi miliknya. Jadi intinya tidak ada dalam Islam gonogini, sama sekali tidak ada. Ya, justru Islam yang lebih nikmat, lebih mulia. Tidak ada keributan. Mau menikah pusing mikirin hartanya, habis menikah pusing mikirin harta. Mau menikah pusing mikir apa harta. Wah ini nanti kalau harta saya diklaim sama istri saya gimana? Padahal ini kan saya peroleh sebelum saya menikah. Datanglah ke notaris, bikin perjanjian sebelum menikah, pranikah. Nanti setelah menikah, wah hitung-hitungan. Oh Pak bakhil banget ya. Jadi orang yang bakhil kan hitung-hitungan Pak. Ya, tidak, barakallahu fiik. Ya fiikum barakallahu Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Baik. Selanjutnya ada pertanyaan dari telepon juga dari Ibu Wati di Padang. Silahkan Ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu silahkan pertanyaannya. Izin Ustaz bertanya. Silakan Ibu. Qadarullah suami saya tanggal 1 Zulhijjah kemarin meninggal dunia. Rahimahullah rahmatan wasi'ah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Wa akrim nuzulahu wasi' madkhalahu wa ati daran khairan min darih wa ahlan khairan min ahlih wa adkhilhul jannah bi rahmatik. Semoga Allah memberikan kesabaran sama ibu ya. Kesedihan yang panjang tidak memberikan manfaat sama sekali. Iya Bu ya. Ibu berpikir yang positif. Suami ibu sudah wafat, sedihnya ibu tidak ada manfaat apa-apa. Ya,
Ibu harus apa sekarang? Ibu harus banyak berdoa kepada Allah. Justru doa ibu lah itu yang bisa membuka pintu-pintu langit semuanya. Ya. Silakan pertanyaannya Ibu. Silakan pertanyaannya. Ini Ustadz, suami saya rahimahullah meninggalkan seorang ibu, Oke. kemudian seorang istri, Oke. Ya, istri, ibu, terus? seorang anak laki-laki, Oke, satu anak laki. Kemudian, terus satu orang saudara laki-laki seayah. seayah itu maksud ibu kandung gitu ya? Iya, kandung, maaf, Satu Ustadz. saudara Maksud laki apa? kandung. Ya, terus? Dua orang saudara laki-laki seayah, Bukan kandung ya? bukan seayah. Seayah. Terus? Dua orang saudara perempuan seayah. Saudara perempuan seayah. Oke. Terus harta yang ditinggalkan, Mm-mm. rumah itu hasil kerja kami berdua. Atas nama siapa Ibu? Alhamdulillah. Atas nama siapa Ibu? Apa Ustaz? Rumah atas nama siapa? Atas nama kami berdua, karena hasil pencarian kami berdua. Alhamdulillah kami kedua-duanya PNS. Di sertifikat tertera nama ibu sama nama suami. Iya. Iya. Berarti kepemilikan 50-50 Ibu. Gitu. 60 kira-kira 60% milik suami, 40% milik istri. Oke, Masya Allah. Terus ada lagi Ibu? Masya Allah, luar biasa Ibu. Terus ada sejumlah uang Oke. dan ada sejumlah emas. Oke. Terus mobil Atas nama siapa Bu? mobil atas nama suami. Nah, terus mobil atas nama suami. Terus? Atas nama suami. Cuma yang ditanyakan di sini Ustadz, sebagian emas dan sebagian pembelian mobil itu ada sebagian dari pemberian orang tua. Apakah itu juga termasuk harta warisan atau tidak? Ya, emas punya suami ya. Emas cuma karena saya sudah sering mendengar fatwa TV juga. Jadi kami alhamdulillah udah harta itu milik suami, istri milik istri. Jadi tidak digabung. Masya Allah, alhamdulillah. Jarang kayak ibu begini sudah dipilah-pilah begini, enak, Masya Allah. Semoga Allah kasih keberkahan buat ibu. Ya, oke, siap Ibu, saya jawab insya Allah. Terus Ustadz, jadi ada lagi yang mau ditanyakan. Masa iddah kan 4 bulan 10 hari. Jadi saya untuk membicarakan hal ini ke mertua, qadarullah ke mertua tinggalnya di luar kota di Bukit Tinggi. Jadi gimana tuh Ustadz, apakah saya harus pergi ke Bukit Tinggi atau lewat telepon atau ada solusi dari Ustadz? Ya, siap Ibu. Insya Allah saya jawab. Ada lagi Ustadz, masih ada satu lagi Ustadz. Oh, masih ada, silakan Ibu, silakan. Perempuan Ustadz, banyak pertanyaannya. Ya, silakan Ibu. Silakan Ibu. Itu kalau misalnya harta bagian dari mertua yang diambil dari harta uang sama emas sama mobil saja yang akan diserahkan kalau nantinya perhitungannya cukup, diserahkan ke mertua, bagaimana, boleh tidak Ustadz? Atau mesti harus rumah ini dijual juga baru dibagi? Ya, paham Ibu. Terima kasih pertanyaannya Ibu.
Syukron Ustaz, Ya. jazakallahu khair. Sebelumnya terima kasih banyak. Terima kasih Ibu Ustaz. Wati. Iya. Kasih banyak Ibu Wati. Ya, terima Semoga- kasih Ibu Wati yang telepon dari Padang. Ya. Menarik pertanyaan Ibu Wati. Pertama, rumah atas nama berdua 60-40. Jadi yang warisan yang mana? Yang warisan itu yang 60 ini Ibu Wati. Yang 60 ini yang jadi warisan. Yang 40%-nya itu milik Anda Ibu. Ya. Jadi 60% ini warisan. Yang 40% itu milik pribadi. Ya Bu ya, milik pribadi. Yaitu milik Anda. Ya kan? Kemudian kalau uang, ya uang ini rumah ya. Kalau uang, kemudian emas, nah ini motor tadi ya. Ini semua warisan Ibu. Walaupun uangnya sebagian dikasih sama ayahnya suami Anda rahimahullahu rahmah wasi'ah. Jadi ini tetap warisan. Oke, saya bagi dulu. Habis itu saya akan jawab pertanyaan Ibu yang terakhir. Ya, di sini istrinya karena ada ahli warisnya siapa di sini? Ahli warisnya adalah ahli warisnya di sini istrinya, oke, ibunya, oke, anaknya, oke. Nah, satu saudara kandung laki, satu saudara laki seayah, kemudian si ibu. Ini semuanya gugur Ibu, tidak dapat warisan. Nah, ini semua gugur tidak warisan. Kenapa? Kenapa kok gugur? Karena ada anak laki. Nah, ini Ibu, ada anak laki Ibu ini. Jadi semua ini akhirnya gugur. Ya, dia gugur itu apa? Tidak dapat warisan. Ya, tidak ada warisan sama sekali. Ya, tidak ada warisan bagi mereka. Jadi ahli warisnya cuma 3 ini tok. Ngitungnya gimana? Ngitungnya seperti ini. Ibu sebagai istri dapat 1/8. Ibu kandungnya dapat 1/6. Sisanya buat anak laki ini. Semuanya. Sisa semua buat dia Bu. Gitu Bu ya. Nah kemudian haknya ibu ini, haknya ibu kandung 1/6 ini diambil dari mana? Terserah Bu, dari mana aja. Umpama nih Ibu, mohon maaf saya cuman ngarang saja ini Ibu. Umpama rumah, ya. Umpama nih, umpama Ibu Wati ini, ibu ini mohon maaf, ibu kandungnya ini hak warisnya umpama 1/6 ini totalnya 200 juta umpamanya. Oh ternyata uang sama emasnya ini bisa senilai itu gitu. Maka tidak ada apa-apa Ibu ambilin dari uang dan emasnya. Nggak apa-apa gitu. Oh nggak cukup. Oh mobil. Oh ya udah mobil Ibu jual, Ibu kasih ke haknya ibu kandungnya. Jadi nggak harus dipisah-pisah gitu retail gitu Ibu ya, enggak Ibu. Ya. Jadi bisa karena ngitungnya itu dijumlah sekaligus Ibu. Jadi jumlah itu gini maksudnya, rumahnya berapa, gitu kan, uang tabungannya berapa, emasnya dihitung harga sekarang berapa kan gitu Bu ya. Ini berapa, terus mobil, ini mobil berapa kan gitu. Terus totalnya Ibu ada berapa, nah 1/6 dari ini Ibu ini ada berapa, 1/6-nya. Gitu kan. Nah kalau 1/6 ini, oh ini 1/6 setara dengan uang tunai, klop ini 1/6-nya tak setara sama uang sama emasnya, silakan Ibu kasih. Ya, semoga bisa difahami. Yang terakhir pertanyaan Ibu ya. Yang terakhir pertanyaan Ibu, masa iddah Ibu bagaimana? Pertama, kalau memang kondisinya mendesak untuk dibagi secepatnya dan Ibu harus menyelesaikan secepatnya. Saya kira zaman sekarang ini mudah Ibu.
Apa itu? Ibu bisa telepon dan menjelaskan by phone, lewat telepon ke mertua Anda yang tinggal di Bukit Tinggi. Kemudian kalau sudah ketemu angkanya, tinggal ibu langsung transfer lewat anak Anda yang anak laki ini yang ngurusin. Ya. Kalau perlu atau anak laki Anda yang ke Bukit Tinggi gitu. Kan nggak jauh kan Bu, cuma 2 jam ya. Oh, kalau Jakarta sih deket itu Bu, 2 jam itu Bu. Mungkin kalau ibu jadi jauh gitu ya. Jadi anak Anda yang laki mungkin sebagai bentuk baktinya anak Anda ke neneknya gitu ya. Datengin, dijelasin. Ini kalau memang butuh. Kalau memang bisa ditunda, maka silahkan Anda tunda, nanti Anda sendiri yang nyamperin silaturahim ke ibu mertua Anda, karena beliau tetap dikatakan ibu mertua Anda. Anda datang ke ibu mertua Anda jelaskan, Anda sampaikan sendiri. Kapan? Setelah masa iddah Anda selesai. Kalau memang bisa ditunda. Ya, itu jawaban saya. Barakallahu fiik. Iya Ustaz, untuk pertanyaan yang tadi yang ketiga, harta bagian suami gimana menyampaikan ke mertuanya Ustaz? Apakah dijual dulu atau dimusyawarahkan Ustaz? Tadi itu saya jelaskan tadi di sini tadi. Ya. Jadi untuk harta punyanya suami mau dibagi, ya, yang jelas gini Ibu. Ibu membagi harta ini secepatnya itu lebih baik daripada Ibu tunda-tunda. Ya, paling tidak kalau mau Ibu tunda, bolehlah Ibu tunda setelah masa iddah Ibu selesai. Ibu biar psikologis Ibu biar tenang dulu. Habis masa iddah baru Ibu bagi-bagi dengan perhitungan yang ini. Ibu catat aja tadi. Ya, terima kasih Ibu. Ya, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya, dan terima kasih juga Ibu Fatimah ya. Oh, sorry, Ibu Wati yang sebelumnya membersamai kita. Selanjutnya ada penelpon dari Ibu Fatimah di Jambi. Assalamualaikum Bu Fatimah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan pertanyaannya Ibu. Begini Ustadz, Ya, silakan. sebelum pensiun saya itu ada punya tabungan. Niat awal itu pengen umroh lagi dan mengumrohkan kakak. Kemudian saya dapat dengar ceramah di TV Islam yang Ustadz Sunnah, katanya lebih baik dana yang saya punya itu dipakai untuk kegiatannya lain, misalnya sedekah dan wakaf. Perlu saya sampaikan kalau sedekah bulanan insya Allah ada, sedekah mingguan insya Allah ada, sedekah tahunan juga insya Allah ada. Mumpung saya belum pensiun ini Ustaz, sebaiknya sisa dana saya itu saya umroh lagi atau untuk ibadah yang mana Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Fatimah. Terima kasih Ibu Fatimah. Ini pemirsa fatwa yang aktif, rajin, seperti Pak Soleh Haji, Pak Ali Medan, Bu Fatimah. Masya Allah, terima kasih banyak dan kepada semuanya. Kalau saya pribadi Ibu menilai ini lebih baik, itu tidak bisa langsung dinilai seperti itu Ibu. Ya, ini lebih baik mana? Nggak bisa dinilai seperti itu. Kenapa? Karena semuanya adalah ibadah mulia Ibu. Semuanya adalah ibadah mulia. Sedekah itu ibadah mulia, itu luar biasa. Manfaatnya sangat banyak sekali. Umrah ibadah mulia, itu luar biasa pahala besarnya. Belum lagi bisa berziarah ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kita bisa sholat di sana. Luar biasa, semuanya ibadah mulia Ibu. Ya. Sekarang mana yang dikedepankan? Kembali kepada Ibu sendiri. Ada nggak dana simpanan ke arah sana? Kalau saya membaca pertanyaan Ibu alhamdulillah sedekah rajin, setiap harinya ada, setiap bulannya ada, setiap tahunnya ada. Berarti apa? Kalau saya mengatakan Ibu, ambil semua pahala buat Ibu. Ambil aja Bu pahalanya semua Ibu. Ibu berangkat umroh juga, Ibu sedekah juga. Ambil semuanya pahala Ibu. Kenapa urusan pahala saya harus yang ini aja deh?
Kayak makan, udah ini aja deh, yang ini saya nggak suka, yang ini aja deh, yang ini saya udah kenyang. Enggak, Bu. Ini bukan makanan. Kita ini pengen rakus pahala. Misalnya kita semua harus rakus pahala, Ibu. Ambil semua pahalanya buat Ibu. Nah, maksudnya apa? Silahkan Ibu berangkat umrah. Silahkan Ibu terus bersedekah. Ya, subhanallah. Kita yang di sini tinggal ngiri aja sama Ibu. Coba kita bisa seperti Ibu ya. Barakallahu fiik. Terima kasih banyak Ibu. Jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya, dan terima kasih juga Ibu Fatimah yang telah bersamai kita dari Jambi. Oke, sambil menunggu pertanyaan ataupun penelpon selanjutnya, di sini ada pertanyaan yang sudah masuk dari Trizidan. Assalamualaikum Ustaz. Pertanyaan Ana, kalau kita mengangkat anak, bolehkah harta kita dihibahkan untuk anak tersebut? Jazakumullahu khairan. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Jadi bolehkah menghibahkan harta ke anak angkat? Jawabannya boleh. Asal memang Anda tidak punya anak sama sekali loh ya. Nggak punya anak sama sekali. Kemudian yang kedua, Anda mau menghibahkan harta ini ke anak Anda. Cuman syarat ketentuan berlaku Ibu. Hibah itu harus diserahkan, harus ada serah terimanya. Mama, hari ini Anda mau menghibahkan harta Anda. Berarti apa? Ya sudah, berarti Anda proses secepatnya, hari-hari ini, minggu ini, bulan ini, Anda cepat proses serah terima hibah itu. Kalau yang Anda hibahkan adalah harta yang berbentuk fisik, ya sudah. Maksud saya harta itu bisa dipindahkan. Jika harta Anda itu bisa dipindahkan, maka Anda bisa langsung serahkan ke dia. Ya, emas umpama, nih mama kasih buat kamu. Gitu. Kalau uang, rekening Anda bisa langsung bukain rekening baru buat dia atas nama dia. Nih rekening, uang sudah di situ buat kamu. Tapi saya ingin kontrol Ustadz. Boleh, nggak apa-apa. Emas nih punya kamu. Rekening, nih rekening atas nama kamu, uang sudah mama taruh di situ isinya 1 triliun. Umpamanya Bu, ya umpamanya. Terus tapi Anda mau kontrol biar nih anak nggak sembarangan, nggak sembrono, nggak ngaco, nggak ngawur gitu ya. Silakan. PIN-nya masih Anda pegang dulu gitu, biar anak ini nggak sembarangan, nggak banyak dipengaruhi orang nanti kan gitu. Tapi sudah serah terima bahwa ini punya dia. Kalau hartanya itu tidak bisa Anda pindah-pindahin seperti rumah, tanah. Contoh lagi yang bisa dipindahin seperti juga mobil, ya, rumah, tanah, mobil umpamanya. Dia kan nggak bisa Anda serahin, nggak bisa. Tapi serah terimanya apa? Dokumen. Berarti apa? Dokumennya, BPKB-nya pindah, rubah atas nama dia. Gitu. Sertifikat rumah, tanah, rubah atas nama dia. Nah, ini hibah aman, damai, sejahtera Ibu. Ya. Tapi kalau masih atas nama Ibu semuanya, kemudian apalagi sampai ngomong nanti yang ini punya kamu, yang ini punya kamu, yang ini punya kamu. Ibu wafat, suami Ibu wafat, maka nggak berlaku semua ini hibah ini Ibu. Nggak berlaku semuanya. Itu akan menjadi apa? Harta warisan, dan berlaku rumus warisan. Itu dikategorikan wasiat, nanti hanya bisa diterapkan sepertiga. Akan timbul konflik nanti sama ahli waris Ibu. Gitu ya. Nah, inilah ketentuan dari hibah, harus ada serah terimanya. Barakallahu fiik. Jazakumullahu khairan Ustaz atas jawabannya. Dan ini ada pertanyaan berikutnya dari Ummu Rizbal di Bekasi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya hendak bertanya, pada tahun 2010 mertua saya menjual rumah. Uang hasil penjualan rumah dipinjam oleh saya dengan dalih untuk usaha. Dan mertua akhirnya tinggal bersama saya. Beberapa sudah saya kembalikan dan tersisa 225 juta rupiah. Sampai saat ini saya belum mengembalikan.
Mertua laki qadarullah meninggal sebulan yang lalu. Pertanyaan saya, bagaimana status hutang saya? Apakah uang itu sebenarnya bisa menjadi harta waris untuk ibu mertua saya dan anak-anaknya? Apabila saya mau mengembalikan besarnya tetap 225 juta atau berubah Ustaz? Mengingat itu adalah nominal pada tahun 2010. Silakan, Ya, Ustaz. barakallahu fiik. Yang jelas Anda punya kewajiban untuk mengembalikan uang itu 250 juta. Sama, ya saya menilai sama 250 juta itu sudah. Anda kembalikan uang itu segitu. Ya, kembalikan uang itu. Jangan berpikir, tapi ini kan jadi warisan, nanti kan suami saya dapat jatah juga. Udah jangan berpikir itu, nanti akhirnya jadi setan masuk ke pikiran. Kembalikan aja 250 juta. Ke siapa balikinnya? Ke ahli warisnya. Ahli warisnya itu siapa? Istri dan anak-anaknya. Bukan ke istrinya saja, ke ibu mertua Anda saja, tidak. Ya, tapi ke ahli waris, yaitu istri dan anak-anaknya. Barakallahu fiik. Masya Allah. Jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Eri Danus di Sumatera Barat. Saya bersaudara 6 orang. 3 orang sudah meninggal, kami bertiga yang masih hidup bersepakat menjual rumah peninggalan orang tua. Tujuan penjualan untuk membangun kembali rumah orang tua yang terbakar. Karena sumber dana lain untuk membangun kembali rumah yang terbakar itu tidak ada. Rumah itu perlu dibangun kembali untuk berkumpul seluruh keluarga. Seperti kami, adik kakak, anak-anak, dan keponakan yang jumlahnya sekian orang. Apakah ini boleh kami lakukan? Bagaimana posisi anak-anak dari saudara kami yang 3 orang yang sudah meninggal, dalam kurung cucu dari orang tua kami? Apakah ada hak waris mereka dari hasil penjualan rumah tersebut, Ustaz? Jazakumullah khairan. Ya, barakallahu fiik atas pertanyaannya. Yang Anda lakukan itu tidak diperkenankan. Kenapa? Karena harta itu bukan milik Anda. Ya kan, bukan milik Anda. Anda mau jual kemudian dipakai untuk renovasi rumah yang terbakar. Tidak boleh. Karena rumah itu sudah menjadi hak dari para ahli waris. Jadi menjadi hak para ahli waris. Tidak boleh. Walaupun niat Anda baik, niat Anda luar biasa, itu baik sekali ya. Biar keluarga besar bisa ngumpul, bila silaturahmi, ada tempat dan sebagainya, bla bla seterusnya. Tapi ingat, itu rumah bukan milik Anda dan bukan milik 1-2 orang. Banyak orang yang punya hak di situ. Terus bagaimana solusinya? Solusinya adalah Anda jual lalu Anda bagi kepada para ahli warisnya. Pertanyaan Anda, bagaimana dengan 3 saudara Anda yang wafat? Saya tidak bisa mengatakan apa-apa karena Anda tidak menyebutkan datanya. Anda berenam ini siapa? Laki berapa? Perempuan berapa? Kemudian yang wafat itu siapa saja? Wafatnya tahun berapa? Ayah Anda wafat tahun berapa? Ibumu wafat tahun berapa? Anda tidak menyebutkan data. Yang jelas penjualan dari rumah itu harus dibagi kepada para ahli waris. Seperti apa pembagiannya? Silahkan Anda kirim pertanyaan lagi dengan data yang lebih detail. Ya, barakallahu fiik. Masya Allah. Wa fiikum barakallah Ustaz, jazakumullah khairan wa ahsanallahu ilaikum. Dengan berakhirnya tadi pertanyaan menunjukkan akhir dari sesi kita kali ini Ustaz. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan atas waktunya. Dan untuk para pemirsa yang ingin bertanya dan melakukan interaksi langsung konsultasi bersama asatidah, silahkan hubungi kontak layanan dari Fatwa TV karena alhamdulillah kita sudah masuk ke episode 194 ternyata Ustaz. Artinya selama kurang lebih 5 tahun berjalan itu banyak persoalan dari ilmu waris dan problematika keluarga itu sudah terselesaikan Ustaz. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga asatidah kita, guru-guru kita, dan para pemirsa yang ingin bertanya dan berkonsultasi, jangan lupa selalu mengikuti program yang diadakan oleh Fatwa TV. Ya, kita akhiri Ustaz majelis kita kali ini dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan semuanya para pemirsa dan rekan-rekan yang menyaksikan acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Masya Allah.